Assalamualaikum. Yang seumuran kepala 5 ke atas kayak saya, banyak kan punya kenalan tuh ya yang seumuran yang udah kena stroke gitu ya di adik ini. Ada juga yang tidak stroke tapi nyari stroke itu kelasnya. Saya juga punya beberapa izin ini didedikasikan untuk mereka. Banyak kan tuh ya, pengennya dengar tips yang gampang-gampang aja, nggak usah yang kebanyakan teori. Ada nggak sih tips yang kayak gitu untuk fasting pasca kena stroke atau kondisi yang udah rawan nyari stroke? Ya tentu ada. Yaudah, sekarang kita obrolin. Ini buat yang sehat pun penting, khususnya yang udah menginjak umur kepala 4 ke atas, preventif, karena sudah merasakan dirinya tidak sekuat dulu lagi. Insya Allah nih yang kali ini nggak kebanyakan teori. Jangan salah ya, makin kesini menurut statistik di negara-negara maju, serangan stroke di usia kepala 4 itu bukan hal yang langka tuh. Hati-hati. Inti tips fastingnya apa? Ada dua nih. Pertama, tips puasa harian yang super enteng. Kedua, tips puasa bulanan yang kelasnya silakan disesuaikan. Bisa cuma sebulan sekali aja bahkan. Sekuatnya. Di luar itu, ada lagi yang esensial tambahannya. Semacam prasyarat gitu supaya dampak healing dari fastingnya itu efektif. Tips puasa hariannya gimana? Intermittent fasting di malam hari. Kayak orang kalau mau cek darah, masih boleh minum atau diasup yang zero kalori. Gampang lah ini. Namanya pasta stroke atau hampir stroke. Jangan berat-berat lah ya. Insya Allah nih, penyintas stroke yang masih rada kronik pun sebenarnya bisa, asal ada kemauan. Contoh nih, makan terakhir jam 7 malam, makan pagi jam 7 pagi. Dalam rentang itu, ya udah, jangan asup yang bernilai nutrisi. Seminggu sekali gitu ya, kamu mau cheating boleh. Bahkan 2-3 kali cheating per minggu itu juga boleh. Asalkan kalau di rata-rata itu tetap dapat rata-rata hariannya 12 jam gitu ya setiap minggunya. Artinya kalau hari ini cheating, jam 9 malam masih makan, fastingnya kan memendek tuh. Nah, besoknya atau hari lainnya, fastingnya diperpanjang. Di kalangan penggiat intermittent fasting, ini tuh udah ringan banget. Jadi kalau yang ini aja udah nggak sanggup, udah keberatan, ya nggak usah lanjut lah, cukup sampai di sini. Sebaliknya, kalau berasa ini terlalu ringan, pingin yang lebih mantap, itu intermittent fastingnya bisa diperpanjang jadi rata-rata 14 jam per minggu atau mendekati. Atau sekalian yang 16 jaman gitu yang standar intermittent fasting di luar sana. Tidak banyak tuh yang seri. Tips fasting kedua nih, ibarat orang main bulu tangkis gitu ya. Kalau main aman terus itu ya tetap bisa menang sih. Cuma kelamaan. Demi untuk memastikan kemenangan, sesekali ya mesti nyemes kan ya. Fasting juga sama. Kalau intermittent fasting terus yang kelas ringan, seringnya itu 2-3 bulan gitu ya. Itu belum kerasa ada healing yang nendang. Jadi perlu dipraktekin tips fasting kedua nih, yaitu fasting bulanan yang sifatnya extended fasting. Fasting bulanan ini mestinya lebih dari 19 jam. Atau ya 19 jam itu paling minimal. Mau water fasting yang masih minum itu tetap boleh sih, kalau emang keyakinannya ke sana. Tapi kalau saat siang harinya dibikin dry fasting, kayak orang muslim atau kejawen, itu dampak healingnya menurut sejumlah pakar cenderung lebih jos, karena dia lebih memacu segenap sel di tubuh kita, memperkuat daya survival atau daya healingnya. Jadi, kalau yang klasik ya siang hari saat hari terang itu dry fasting, nggak makan nggak minum, income sepenuhnya, tapi saat hari gelap boleh minum air tawar atau kasup yang zero kalori. Contoh nih, makan terakhir atau last meal-nya itu jam 11 malam gitu ya, paling akhir banget. Terus buka puasanya jam 6 sore pas maghrib hari besoknya, atau gimana lah itu ya, silakan aja diatur sendiri. Bisa aja makan terakhirnya sekitar isya atau sebelum jam 9 sampai jam 6 sore, jadinya lebih dari 19 jam tuh, 20 sekian jam. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya begitu 19 jam dihentikan. Atau pas maghrib bisa juga nggak langsung makan, cukup minum air aja, terus dapat mealnya menjelang isya tuh. Bisa juga kalau pakai sahur pas kebangun di tengah malam, atau gimana aja terserah. Kalau nggak kuat langsung yang 19 jam, bisa bertahap dulu. Mulainya kayak puasa muslim biasa, sahur jam 4 gitu, tapi porsinya kecil aja, dan diusahakan dominannya cuma lemak protein, gula karbonnya seminimal mungkin atau mendekati 0. Misal nih, makan telur 1, atau makan ikan, atau daging ayam, atau alpukat, atau apalah gitu yang cocok, bukan sampai kenyang sekali, tapi cuma beberapa suap. Terus frekuensinya juga jangan terlalu sering nih. Kalau untuk yang kondisi masih rawan, paling seringnya itu seminggu 2 kali. Beda lagi kalau udah relatif cak-cak, yaitu kehitungnya sama aja lah sama orang yang sehat.
Kalau seminggu 2 kali ini kayak praktek puasa Senin Kemis. Bisa juga ini Senin Kemisnya rada-rada bolong gitu. Atau bisa aja pas Seninnya tok. Jadi sebulan dapatnya 4 harian. Bisa juga model puasa tengah bulan, ayam mulbit tuh. Sebulan cuma 3 hari, tapi berturut-turut di tengah bulan Hijriah. Kalau hitungannya cuma 3 hari, ini bisa lebih berat loh. Dan karena beratnya itu, secara manfaat bisa kerasa lebih mantap dan secara syariah. Bisa dikatakan kalau berdasar narasi hadisnya, ini sepertinya yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau yang seenteng-entengnya dalam hal ini, ya udahlah minimal aja. Sebulan itu 1 hari extended fasting. Silahkan aja dipilih harinya. Dampak healing dari extended fasting, ini bakalan jauh lebih nendang tuh daripada harian yang kelas ringan. Saya udah ngerasain sendiri. Udah aja gitu rekomendasi fastingnya. Berikutnya ini tambahannya ya. Kalau dibilang tambahan, ini tuh esensial. Kalau hancur di bagian sini, seringnya itu manfaat fastingnya akan teroffset dan termentahkan lagi. Sayang banget lah. Tambahan pertamanya itu jaga-jagain gaya hidup. Kedua, jagain pola makan. Dalam gaya hidup nih ya udahlah, tidur, rehat itu mesti kejagaan. Kalau nggak beres, cepat diberesin. Stres negatif juga mesti kejagaan. Perlu juga untuk senantiasa sebisa-bisa aktif. Jangan magernya kelewatan, jangan super mager. Dan harus serius cari waktu untuk happy-happy, tawa-tawa gitu ya. Supaya dapat efek hormon kebahagiaan, endorfin, oksitosin, serotonin, dan serangkaiannya itu, yang itu juga ngegas healing. Terus dalam pola makan ya udahlah, biomaterial, proteinnya bagus, lemak bagus, vitamin mineral itu diperbanyak via makanan-makanan sehat atau suplemen sehat. Sebaliknya yang toksik-toksik itu diminimalkan. Membedakan mana toksik mana sehat itu kadang-kadang perlu bantuan profesional, ya udah cari aja bantuan profesional. Yang jelas toksik itu ya kayak rokok, alkohol itu mestinya di stop sama sekali. Gula, karbo, junk food itu juga jelek, jadi diminimalkan aja. Begitu juga obat-obatan, suplemen itu bisa-bisa yang diminum cuma yang wajib-wajib doang. Atau ya intinya makin minimal itu makin bagus karena itu tuh nggak alami. Dan kalau nggak alami bakalan mendampak negatif pada gut atau perut kita dan mitokondria sel-sel kita. Padahal dua itu penjurunya kesehatan kita secara holistik dan pokok banget untuk mencengin healing. Udah aja gitu. Insya Allah kalau dampak stroke-nya nggak kelihatan dan secara keusuran juga belum terlalu gimana-gimana, dengan tips ini aja pemulihannya bisa terakselerasi dan lebih cepat. Gitu deh. Terima kasih.